Pada mata kuliah matriks dan ruang vektor, materi yang akan dibahas yakni matriks dan operasinya. Adapun subpokok bahasan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: matriks dan jenisnya, operasi matriks, operasi baris elementer, dan matriks invers atau disebut balikan. Matriks merupakan angka yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Seperti pada matriks berikut, matriks A terdiri dari komponen A11, A12 sampai A1N berada di baris pertama. Kemudian komponen A12, A22 sampai dengan AM2 itu berada di kolom kedua. Kemudian elemen dari AMN itu merupakan unsur atau entry atau elemen ke MN. MN itu M merupakan jumlah baris dan N merupakan jumlah kolom. Misalkan A dan B adalah matriks berukuran sama. A dan B dikatakan sama dengan notasi A sama dengan B jika AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. A menyatakan elemen pada matriks A, sedangkan B kecil menyatakan elemen pada matriks B. Lalu I dan J-nya menyatakan posisi atau letak pada baris ke I dan kolom ke J. Jenis-jenis matriks, satu yaitu matriks bujur sangkar atau disebut persegi. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya adalah sama, sehingga dituliskan berukuran N kali N. Contohnya sebagai berikut, matriks B terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, sehingga berordo 3 kali 3, di mana elemen dari berikut itu adalah unsur diagonalnya. Matriks segitiga. Ada dua jenis matriks segitiga, yaitu matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks segitiga atas merupakan matriks yang semua unsur di bawah unsur diagonal pada kolom yang bersesuaian adalah 0. Contohnya matriks E ini berukuran 3 kali 3. Terlihat unsur di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Lalu matriks segitiga bawah merupakan matriks yang semua unsur di atas unsur diagonal pada kolom yang bersesuaian adalah 0. Contohnya matriks F berukuran 3 kali 3, di mana unsur yang di atas diagonal, unsur diagonal itu adalah 0. Matriks diagonal merupakan matriks bujur sangkar di mana setiap unsur yang bukan merupakan unsur diagonal adalah 0. Contohnya matriks D berukuran 3 kali 3, di mana unsur diagonalnya bukan 0, sedangkan di luar dari unsur diagonalnya itu adalah 0. Lalu matriks satuan atau disebut identitas merupakan matriks diagonal di mana setiap unsur diagonalnya adalah 1. Contohnya matriks I, di mana unsur diagonalnya itu adalah 1, sedangkan di luar dari unsur diagonalnya itu adalah 0. Operasi matriks. Beberapa operasi matriks yang perlu diketahui yakni penjumlahan matriks, kemudian perkalian matriks. Perkalian ini mencakup perkalian skalar dengan matriks dan perkalian matriks dengan matriks. Ketiga, operasi baris elementer. Penjumlahan matriks
Penjumlahan dua buah matriks dapat dilakukan apabila dua matriks tersebut berordo sama sehingga dapat dijumlahkan. Contohnya, kedua matriks ini dijumlahkan di mana matriks yang pertama berukuran 2 kali 2 dijumlahkan dengan matriks yang berukuran 2 kali 2 juga, sehingga akan menghasilkan matriks berukuran 2 kali 2. Prinsip penjumlahan yaitu dengan menjumlahkan elemen yang seletak. Misalnya, baris 1 kolom 1 dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1 di matriks yang kedua akan menghasilkan matriks A tambah E. Kemudian, baris 1 kolom 2 dijumlahkan dengan baris 1 kolom 2 maka akan menghasilkan B tambah F. Kemudian berikutnya baris 2 kolom 1 dengan baris 2 kolom 1 menghasilkan C tambah G. Selanjutnya baris 2 kolom 2 dengan baris 2 kolom 2 menghasilkan D tambah H. Demikian juga selanjutnya ini contohnya ya. Dua buah matriks dijumlahkan sehingga akan menghasilkan 1 tambah 5 hasilnya 6, lalu 2 tambah 6 8, 3 tambah 7 sama dengan 10, lalu 4 tambah 8 sama dengan 12. Operasi yang kedua yaitu perkalian matriks. Yang pertama, perkalian skalar dengan matriks. Contohnya, skalar K dikalikan dengan matriks berukuran 2 kali 2, maka dengan mengalikan skalarnya ke setiap elemen pada matriks tersebut akan diperoleh hasilnya seperti ini. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks ini memiliki syarat, yaitu misalkan A berordo P kali Q dan B berordo M kali N. Jadi ordo ini merupakan ukuran dari matriksnya. Syaratnya A dikalikan dengan B haruslah Q-nya sama dengan M, sehingga nanti hasil perkalian A kali B akan berukuran P kali N. Lalu jika matriks B dikalikan dengan matriks A, haruslah N sama dengan P, sehingga nanti hasil perkalian B kali A berordo M kali Q. Contohnya, diketahui matriks A berordo 2 kali 3, kemudian matriks B berordo 3 kali 2. Maka hasil perkalian matriks A dan B sebelumnya adalah A kali B, A-nya berukuran 2 kali 3, B-nya berukuran 3 kali 2, maka di sini diketahui diperoleh 3 sama dengan 3 ya, jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B, sehingga karena sama maka hasil perkaliannya nanti merupakan matriks 2 kali 2. Kemudian prinsip mengalikan yakni dengan mengalikan elemen pada baris 1 dengan kolom 1, sehingga diperoleh A dikalikan dengan P, AP tambah B dikalikan dengan Q, maka BP, lalu C dikalikan dengan R, maka hasilnya CR. Demikian juga nanti seterusnya, baris 1 kolom 2 ini diperoleh dari perkalian dari baris 1 pada matriks A dengan kolom 2 pada matriks B. Misalkan A, B, dan C adalah matriks berukuran sama dan alfa, beta merupakan unsur bilangan real, maka operasi matriks memenuhi sifat sebagai berikut. Yang pertama sifat komutatif ya, A tambah B sama dengan B tambah A. Lalu yang kedua adalah A tambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambahkan dengan C. Jadi lebih dahulu dikerjakan yang di dalam kurung ya, pasti hasilnya akan sama. Kemudian yang ketiga, real atau skalar dari alfa dikalikan dengan penjumlahan matriks A tambah B, maka skalarnya ini dikalikan ke masing-masing matriksnya lalu dijumlahkan. Kemudian yang keempat, penjumlahan bilangan real atau skalar alfa tambah B dengan suatu matriks, maka ini boleh dikalikan masing-masing skalar tersebut ke matriks A. Berikut contohnya, diberikan suatu matriks A berikut berordo 3 kali 2, maka akan ditentukan A kali A transposnya, kemudian A transposnya dikalikan dengan. Penyelesaiannya, matriks A tadi berukuran 3 kali 2, dilakukan transpos, maka diperoleh A transposnya berukuran 2 kali 3.
maka dikalikan A kali A transpose menghasilkan dengan melakukan prinsip perkalian tadi bahwa dengan mengalihkan elemen pada baris 1 dengan kolom 1 maka akan diperoleh hasilnya 5, lalu baris 1 dengan kolom kedua menghasilkan 4, baris 1 dengan kolom ketiga menghasilkan minus 2. Demikian seterusnya nanti sampai akan diperoleh suatu matriks berukuran 3 kali 3. Sedangkan apabila dikalikan A transpose dikalikan dengan A, yaitu akan menghasilkan matriks 2 kali 2 dengan melakukan prinsip perkalian tadi, yaitu baris 1 dikalikan dengan kolom 1 maka akan diperoleh 14, lalu baris 1 dengan kolom 2 diperoleh minus 4, lalu kemudian baris kedua dilakukan perkalian dengan kolom pertama menghasilkan minus 4, lalu baris 2 dengan kolom kedua menghasilkan 5.